Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas kelompok dari mata kuliah komunikasi bisnis. Kelompok kami menjelaskan tentang 1. Strategi penulisan pesan-pesan positif, 2. Pesan-pesan goodwill dan good news, dan yang terakhir surat rekomendasi dan pemberitahuan. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikannya satu persatu. Di sini saya Putri Permata Anggraini akan menjelaskan tentang strategi penulisan pesan-pesan positif. Strategi penulisan pesan-pesan positif dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, direct approach. Karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang disampaikan, tujuan yang dicapai adalah mengomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Bagian awal penulisan pesan-pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas dan mampu menarik perhatian pembaca. Baiklah, di sini saya Vicky Wahyudi akan menjelaskan, yaitu pada bagian pertengahan sampaikan penjelasan secara rinci, dan pada bagian akhir pesan-pesan positif umumnya diakhiri dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan keramahan dan pernyataan harapan tindakan khusus yang diinginkan oleh pembaca. Ide-ide pokok yang jelas yaitu kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Yang kedua, penjelasan rinci, yaitu bagaimana pertengahan kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Nah, yang terakhir ada penutup surat, yaitu bagian akhir kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Sinta Maharani akan menjelaskan tentang goodwill, tentang pekerjaan, bagaimana mendapat pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki. Di sini saya Ahmad Ismail dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan bagian B mengenai tentang good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya, dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Di sini saya Acarya Mega Putri Pratiwi akan menjelaskan surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi atau sering disebut dengan recommendation letter bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting dalam suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Nama lengkap. Nama lengkap ini digunakan untuk keperluan melanjutkan studi ataupun mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Dan yang terakhir adalah fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di luar untuk tetap jaga kesehatan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.